Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita ketahui bersama-sama bahwa Israel sedang berperang dengan Iran di tahun 2025 ini. Dan ternyata bahwa memang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, Persia atau Iran ini adalah salah satu negara yang akan menjadi musuh bebuyutan Israel. Dan seperti apakah nasib akhir daripada Iran ini? Kita akan mendengarkan penjelasan dari Pendeta Lukas Kusuma. Kita saksikan bersama-sama. Hari ini mata dunia sedang tertuju kepada Iran dan Israel. Ternyata negara Iran adalah salah satu negara di Timur Tengah yang berasal dari bekas kerajaan Persia dan Elam. Jadi nama lain Iran sebenarnya adalah Persia dan Elam. Persia atau Iran atau Elam didirikan pertama kali pada tahun 550 sebelum Masehi oleh Cyrus Agung, atau saudaraku yang kita kenal di dalam Alkitab Indonesia adalah yaitu Raja dari Kores, ya, Raja Kores, menjadi negara adikuasa pada zaman kuno. Nama Persia diganti menjadi Iran pada tahun 1930. Tahukah Anda bahwa Iran atau Persia atau Elam mempunyai banyak hubungan dengan bangsa Israel di dalam Alkitab? Anda masih ingat pada zaman kitab Nabi Daniel, ketika akhirnya karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan, maka saudaraku Israel dikalahkan oleh Babel, dan Daniel ditawan dengan Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi kemudian kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Jadi saudara sekalian, Daniel juga akhirnya menjadi pejabat penting dari kerajaan Media Persia. Kita ingat juga dalam kitab Esther, ada Ratu Esther. Dia adalah ratu daripada kerajaan Media Persia, Raja Ahasiveros, yang membawai 127 kerajaan-kerajaan yang lain yang takluk kepada Persia. Raja Kores atau Cyrus Agung dipakai Tuhan untuk membangun kembali bait suci Israel di Yerusalem pada zaman Nabi Nehemia dan Nabi Ezra dan orang-orang sejamannya. Dipercaya juga bahwa orang-orang Majus dari timur yang datang kepada Yesus waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem itu berasal dari Persia. Bahkan kalau Anda lihat dalam Kisah Rasul pasal 2, pada waktu Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem, maka saudara sekalian, Roh Kudus mengurapi 120 orang murid-murid Yesus untuk berkata-kata tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam berbagai bahasa-bahasa dunia. Dan kalau Anda lihat dalam Kisah Rasul pasal 2, tercatat juga Roh Kudus menyampaikan kabar itu kepada bangsa-bangsa yang lagi kumpul di Yerusalem, termasuk dalam bahasa Pertia atau juga bahasa Persia, bahasa Media, dan bahasa Elam. Jadi ternyata saudara sekalian, Iran atau Persia atau Elam ternyata tidak asing di Alkitab, karena sebetulnya ada begitu banyak hal-hal yang pernah tercatat di Alkitab berkaitan dengan Persia atau Elam, atau sekarang disebut Iran. Nah, tadinya hubungan Israel dengan Iran sangat baik, sangat erat, sampai akhirnya Iran mengalami revolusi tahun 1979, sehingga Iran menjadi negara Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini di awal. Nah, sejak dipimpin oleh Khomeini yang menganut Islam radikal dan benci terhadap Israel, maka Iran mulai memusuhi Israel hingga hari ini. Selama ini Iran menyerang Israel secara sembunyi, tangan dengan menggunakan beberapa kelompok teroris seperti Hamas, Hezbollah, Houthi, dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, yang menarik, untuk pertama kalinya sejak 14 April 2024, Iran secara terbuka, secara terang-terangan menyerang Israel dengan meluncurkan roket lebih dari 300 buah. Namun ternyata, saudaraku, 99% berhasil ditangkal ya oleh pasukan Israel. Lalu kemudian kita mendengar akhirnya Israel, saudaraku, menyerang, saudaraku, yaitu satu kota yang ada di Iran, dan ternyata kita lihat bahwa beritanya kerusakan yang ditimbulkan itu lumayan parah kepada sistem radar daripada pasukan udara Iran. Nah, bagaimana nasib Iran atau Persia atau Elam di akhir zaman sesuai dengan nubuatan Alkitab? Tentunya tujuan pengajaran ini kita berdoa bagi perdamaian antara Iran dengan Israel,
Saya percaya Tuhan cinta Israel, tapi Tuhan juga cinta Iran. Kita tentu perlu berdoa juga bagi kesejahteraan Israel, kesejahteraan Palestina, tapi juga kesejahteraan Iran, dan juga bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, bahkan seluruh bangsa. Saya percaya Tuhan cinta semua bangsa. Tetapi saudara sekalian, mau tidak mau, semua manusia, bahkan pemimpin negara, diberi Tuhan free will untuk mengambil keputusan dalam memutuskan sikap mereka terhadap bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Nah, saudara sekalian, ternyata Iran atau Persia atau Elam di akhir zaman sudah dinubuatkan akan memusuhi, bahkan berperang melawan Israel. Tepatnya sekitar 2600 tahun yang lalu, dua orang nabi penulis Alkitab, yaitu Nabi Yeremia dan Nabi Yeskiel, sudah menubuatkan atas ilham Roh Kudus apa yang akan terjadi, apa yang bakal terjadi dengan Iran. Ayo yang percaya coba ketik katakan firman Allah, ya dan amin. Ya, coba ketik katakan firman Allah, ya dan amin. Dan kalau nubuatan-nubuatan yang lain sudah dikenapi, bahkan sekalian diteliti, sudah lebih dari 80% nubuatan di Alkitab tentang akhir zaman sudah dan sedang dikenapi. Apalagi 20% sisanya pasti juga akan dikenapi. Nubuatan Nabi Yeskiel tentang keterlibatan Iran dalam perang Gog-Magog atau perang besar atau perang dunia ketiga, itu kita bisa dapatkan dan kita bisa lihat dalam Yeskiel 38 ayat 5-6. Saya sudah sampaikan pada episode minggu lalu tentang perang dunia ketiga. Jika Anda belum menyaksikan, silakan Anda menyaksikan di file YouTube channel Bethany Miracle Center, perang dunia 3 PDT Lukas Kusuma. Nah, saya ulang lagi, saudaraku, lihat dalam nubuatan Nabi Yeskiel, dikatakan dalam Yeskiel 38 ayat 5-6, orang Persia, ingat Persia adalah Iran, ya, atau Elam, Iran. Orang Persia atau Iran, Ethiopia dan Put. Ya, Ethiopia kita tahu, Put ini adalah Libya. Menyertai mereka, menyertai siapa? Menyertai yaitu Rusia. Kalau Anda baca sebelumnya. Dan semuanya dengan perisai dan ketopong, dengan perlengkapan perang yang mereka miliki. Lihat ayat yang ke-6. Orang Gomer dan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma. Ya, Gomer dan Togarma ini adalah Turki dan sekitarnya. Dari utara sekali, ya, dari utara Israel, kalau Anda lihat itu adalah Turki, dan paling utara sekali adalah, saudaraku, Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Nah, kekasih Tuhan, Persia atau Iran akan bersatu dengan Rusia, Turki, Ethiopia, Libya, dan sekutu-sekutu yang lain untuk berperang melawan Israel. Namun kita lihat dalam Yeskiel pasal 38-39, terutama dalam Yeskiel 39, akhirnya Tuhan membela Israel, sehingga para musuh-musuh itu kalah. Nah, saudaraku, itulah nubuatan tentang Iran dari kitab Nabi Yeskiel. Namun ternyata Tuhan juga memberikan pesannya kepada nabi yang lain di perjanjian lama, yaitu Nabi Yeremia. Sehingga, saudara sekalian, Nabi Yeremia mendapatkan pesan Tuhan tentang yaitu Elam atau Persia atau Iran. Sebelum terjadi perang Gog-Magog, apa yang akan terjadi terhadap Iran, Persia atau Elam? Mari kita lihat bersama di dalam Yeremia pasal yang ke-49 ayat 34-39. Judulnya adalah mengenai Elam. Dan ingat, Anda nanti bisa Google, saudaraku, kerajaan Elam tadinya dan kerajaan Persia akhirnya jadi satu dalam negara Iran sekarang ini. Mengenai Elam, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Itu ribuan tahun dari sekarang. Nabi Yeremia mendapatkan pesan Tuhan apa? Lihat ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku Tuhan mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Lihat, ada sebuah nubuatan bahwa Tuhan sendiri akan mematahkan busur Elam. Busur adalah sebuah alat untuk melepaskan, yaitu sekalian anak panah. Dan busur adalah sebuah alat untuk peperangan. Lihat, dikatakan oleh nubuatan Nabi Yeremia, aku Tuhan akan mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Bukan hanya, saudaraku, sebagian kekuatan, tapi di intinya. Dan Anda tahu, saudara sekalian, nanti kita akan belajar bahwa ini, saudaraku, sebentar lagi akan dikenapi. Lihat ayat yang ke-36.
Aku Tuhan akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan orang Elam, orang Irak, atau orang Persia ke segala mata angin itu. Lihat, akan ada sebuah angin dari keempat penjuru langit. Dan ini bisa ditafsirkan akan ada yang namanya gempa bumi besar yang melanda Elam, yang melanda sekalian pusat nuklir yang ada di Iran. Atau juga ternyata Israel atau Amerika yang akhirnya menyerang. Nah, tetapi ayat ini mengatakan bahwa dan akan menyerahkan rakyat Iran ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Artinya negara-negara di sekitar Iran, mereka akan menerima para pengungsi-pengungsi, para penduduk Iran. Ini yang dinubuatkan oleh Alkitab. Lihat ayat 37. Dikatakan, aku akan membuat Elam atau Iran atau Persia terkejut di depan mata para musuhnya. Terkejut, mereka kaget, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Ya, aku Tuhan akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Gara-gara Elam atau Iran atau Persia memusuhi, berperang melawan Israel, Tuhan akan mendatangkan malapetaka, yakni murka Tuhan yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Ini nubuatan Nabi Yeremia sekitar 2400 tahun yang lalu. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Wow, sebuah nubuatan yang sangat mengerikan. Ayat 38. Aku Tuhan akan menaruh tahtaku di Elam. Ini sebuah janji Tuhan yang saya percaya juga akan tergenapi. Aku Tuhan akan menaruh tahtaku, tahtanya Tuhan, tahtanya Yesus, di Elam, di Iran, di Persia. Dan aku Tuhan akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Dan lihat ayat yang ke-39. Tetapi di kemudian hari, aku Tuhan akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Ada janji pemulihan dari Tuhan atas Elam, atas Persia, atas Iran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, tentunya miris, sedih, dan kita tidak boleh membenci bangsa manapun. Tetapi kita perlu mendoakan bagi keselamatan Iran, bagi keselamatan bangsa-bangsa. Nah, saudara sekalian, tetapi yang namanya nubuatan firman, itu pasti akan tergenapi. Dan sekali lagi bukan karena Tuhan yang memutuskan. Ingat, Tuhan itu maha tahu. Tetapi Tuhan memberikan free will kepada manusia untuk manusia mengambil keputusan sendiri. Demikian juga dengan hidup kita. Saudara sekalian, Tuhan juga memberikan free will buat kita. Keputusan, kehendak bebas. Apakah saudara memutuskan untuk ikut Tuhan, ataukah Anda meninggalkan Tuhan? Apakah Anda mau mencintai Israel, ataukah Anda memusuhi dan membenci Israel? Nah, keputusan ada di tangan kita. Tapi sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan, putuskan yang benar, yang baik. Sekali lagi, kita tidak mau terlibat soal politik. Karena politik itu, saudaraku, ya selalu kotor. Tetapi mari kita belajar untuk melihat dari sisi Alkitab. Bagaimana kita harus bersikap. Nah, ayo yang setuju coba ketik katakan, saya mau ikut kebenaran firman. Ya, coba ketik katakan, saya mau ikut kebenaran firman. Nah, beberapa nubuatan Alkitab tentang Iran, atau Persia, atau Elam, yang sedang digenapi adalah Iran akan memusuhi bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Anda bisa bayangkan, selama, saudaraku, sejak Persia berdiri, sejak Elam berdiri, saudaraku, itu hubungannya baik dengan Israel. Bahkan ketika di zaman Iran modern, sebetulnya saudara sekalian, Israel cukup baik dengan Iran. Bahkan Iran pun baik dengan Amerika. Kalau Anda tahu bahwa sejarahnya, waktu itu, saudaraku, Iran begitu modern juga. Bahkan Amerika pernah memberikan bantuan pesawat-pesawat tempurnya. Dan ternyata katanya sampai hari ini masih ada pesawat-pesawat tempur yang dulu pemberian Amerika, yang sekarang masih digunakan oleh pasukan tentara Iran. Namun, saudara sekalian, sejak tahun 1979, ketika terjadi revolusi di Iran, akhirnya Iran berubah menjadi negara Republik Islam Iran. Dan saudara sekalian, pemimpinnya, ya, Khomeini akhirnya ikut memusuhi dan membenci Israel. Tentunya kalau Anda lihat sejarah, ternyata hubungan yaitu Yasser Arafat PLO Palestina dengan saudaraku Ayatollah Khomeini itu cukup erat, cukup baik. Dan saudara sekalian, coba Anda bisa bayangkan, kenapa setelah ribuan tahun Israel dengan Persia, dengan Elam, dengan Iran baik, tetapi kemudian akhirnya sejak tahun 79 sampai sekarang, itu saudara sekalian,
akhirnya Iran bisa memusuhi Israel. Bahkan 14 April 2024 kemarin, secara terang-terangan Iran mulai untuk pertama kalinya menyerang Israel. Percaya atau tidak, penggenapan Alkitab sedang dan sudah digenapi. Hari ini, saudaraku, jangan main-main dengan iman kita. Ayo, kita sungguh-sungguh lihat di depan mata, ini sedang terjadi. Penggenapan nubuatan Alkitab tentang Iran juga. Iran akan bergabung dengan Rusia, ya, dengan Gog Magog, untuk terlibat dalam perang Gog Magog. Dan lihat, saudaraku, bagaimana dalam beberapa hari ini kita sudah mendengar berita bagaimana Rusia akan mengirimkan pesawat tempurnya yang terbaru kepada Iran, memperkuat Iran dan Rusia dan tentunya sekutunya. Bisa jadi China juga, bahkan Korea Utara akan ikut, saudaraku, cawe-cawe di dalam, saudaraku, mendukung Iran untuk yaitu menghancurkan Israel. Dan tentunya, saudaraku, musuh yang mereka target bukan cuma Israel, tapi di belakang Israel yaitu Amerika dan beberapa negara Eropa. Jadi, saudara sekalian, penggenapan Alkitab itu luar biasa. Bahkan para penduduk Iran, saudaraku, ditafsirkan, dinubuatkan, lihat, akan lari terserak keluar, meninggalkan Iran. Kenapa? Saudaraku, minggu lalu, Isfahan, kota Isfahan yang terletak sekitar 300 km lebih dari Teheran, ibu kota Iran, sempat diserang Israel, dan ternyata Isfahan ini, itu memang persis di daerah kerajaan Elam, ya, sesuai Alkitab. Isfahan ini ternyata merupakan pusat penelitian nuklir terbesar di dunia yang dibangun oleh Iran sejak tahun 1984. Kerjasama Iran dengan China. Lagi-lagi semuanya sedang digenapi, ya kan? Belakangnya Iran ada Rusia, ada China juga. Juga terdapat pangkalan militer serta pusat rudal di kota Isfahan, Iran. Nah, Iran sekarang mempunyai cadangan uranium yang cukup untuk membuat 15 nuklir. Anda bisa bayangkan. Dan bisa terjadi, akan terjadi gempa bumi besar, seperti yang tadi Alkitab sudah nubuatkan, ada angin yang bertiup dari berbagai arah, atau bisa jadi ada serangan Israel, atau serangan Amerika, yang membuat pusat nuklir Iran hancur, atau mungkin saudara sekalian leaking atau bocor, yang menyebabkan radiasi nuklir, yang membunuh banyak rakyat Iran, lalu membuat rakyat Iran lainnya yang terselamatkan untuk keluar mengungsi ke berbagai negara. Pastor Lukas, apakah ini akan terjadi? Alkitab yang sudah menubuatkan. Saudaraku, coba kita lihat buktinya lagi, kita baca di dalam, saudaraku, Yeremia pasal yang ke-49, ayat 35 sampai 37. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku, Tuhan, mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Saudara, lihat bagaimana Israel itu katanya ya hanya drone kecil, tapi ternyata saudaraku lihat bahwa dari satelit sudah bisa dilihat bahwa kerusakan yang disebabkan oleh serangan Israel kecil-kecilan itu ternyata melumpuhkan sistem, saudaraku, radar daripada pasukan udara Iran. Ini baru hal yang kecil, belum terang-terangan, saudara sekalian. Nah, dikatakan bahwa aku Tuhan akan mematahkan, ya, saudaraku, busur Elam. Dan busur ini kan bicara juga kita bisa artikan tempat untuk melepaskan anak panah. Kalau sekarang melepaskan senjata, kalau sekarang kita tahu melepaskan rudal. Nah, Tuhan berkata, aku akan mematahkan busur Elam, busur Iran, yakni inti kekuatannya. Dan Anda tahu kekuatan militer Iran atau kekuatan nuklir Iran itu di Isfahan yang ada di Iran. Lihat ayat yang ke-36. Aku Tuhan akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini. Saudara, kalau Anda lihat, kenapa nggak disebut Israel yang melakukan, tapi disebut aku Tuhan? Ingat, saudaraku, ternyata Tuhan yang berperang ganti Israel. Sekali lagi, dalam episode Sabtu kemarin, saya sampaikan sebuah tema, bisakah Israel kalah? Jawabannya bisa. Karena di Alkitab juga sudah tercatat beberapa kali Israel kalah perang. Tapi akhirnya kita harus sadar, Israel bisa kalah perang, tapi Tuhan Allah yang disembah Israel, Tuhan Allah yang menyertai Israel, yang membela Israel, tak pernah terkalahkan oleh apapun juga. Lihat, aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Saudara, inilah yang akan dan segera akan terjadi. Makanya, saudaraku,
Mari jangan sampai kita ikutan memusuhi Israel, karena seburuk-buruknya mereka mempunyai sumpah setia bahwa Tuhan akan menyertai, memberkati orang yang memberkati Israel, dan mengutuk orang yang mengutuki Israel. Suka atau tidak suka, ini Alkitab, ini firman Tuhan. Dan lihat ayat yang ke-37. Aku Tuhan akan membuat Elam atau Israel, Iran. Aku akan membuat Iran terkejut di depan para musuhnya. Ya, beberapa berita kemarin saya baca bahwa sebetulnya serangan kecil-kecilan Israel kemarin itu membuat terkejut para orang-orang Iran. Kenapa? Karena, saudaraku, kecil saja, ledakan kecil, tapi ternyata melumpuhkan ya radar daripada pesawat atau daripada tentara udara Iran. Dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya, aku Tuhan akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai kuhabiskan. Wow, saudara sekalian, jelas ini sesuatu nubuatan yang tidak baik. Kita harus mengasihi Iran, kita harus mengasihi Israel, kita harus mengasihi Palestina. Tapi bagaimanapun juga, saudara sekalian, ini memberi pelajaran penting buat kita. Jangan sampai saudara dan saya ya salah mengambil keputusan terhadap mereka yang dipilih Tuhan. Namun kabar baiknya, di tengah-tengah saudaraku nubuatan akan murka Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi Iran. Ayo coba katakan, Tuhan cinta Iran dan Israel. Ya, Tuhan cinta segala bangsa. Kita tentu berdoa bagi keselamatan Iran dan Israel dan bangsa-bangsa termasuk Palestina. Kabar baiknya Tuhan tetap mengasihi Iran, sebab Tuhan berjanji akan melawan bangsa Iran. Tuhan berjanji akan melawat bangsa Iran dengan pertobatan yang luar biasa. Mana buktinya? Ini yang kita juga harus imani. Saudaraku, lihat di dalam Yeremia pasal 49 ayat 38 sampai 39. Aku Tuhan akan menaruh tahtaku di Elam. Saya percaya janji Tuhan ini. Tuhan sendiri akan menaruh tahta Tuhan, tahta Yesus di mana? Di Elam, di Persia, di Iran. Tuhan akan apa? Datang melawat Iran. Tuhan akan datang membangun tahtanya, kerajaannya di Elam, di Iran, di Persia. Dan aku Tuhan akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan ketika Tuhan membangun tahtanya di Elam, di Iran. Lihat ayat 39. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Tuhan akan memulihkan keadaan Iran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, lihat. Tuhan juga berjanji selain murkanya, tapi juga ada kemurahannya. Saya tetap percaya, semarah-marahnya Tuhan, tapi dia tetap Tuhan yang maha kasih. Dan mari jangan mempermainkan Tuhan. Jangan sepelekan Tuhan. Hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, Tuhan sedang menyampaikan bahwa dia mengasihi saudara. Dan jangan terus bermain-main dengan dosa. Dan jangan tinggalkan Yesus. Ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kembali kepada Tuhan. Kenapa, saudara sekalian? Tuhan berjanji Tuhan akan membangun tahtanya di Iran. Haleluya. Dan saudara sekalian, Anda bisa lihat berita Google. Dari berita-berita resmi yang bisa dipercaya dari saudaraku kekristenan, dari Katolik, ternyata penginjilan dan pertumbuhan kekristenan di Iran hari ini sedang bertumbuh secara pesat, secara luar biasa. Saudara sekalian, lembaga misi kekristenan sudah mencatat bahwa ternyata negara Timur Tengah yang pertumbuhan kekristenannya, pertumbuhan para pengikut Kristus terbesar hari ini, justru menariknya di Iran, di Elam, di Persia. Dari sekitar 500 orang Kristen di Iran, sekarang ini sudah lebih dari 1 juta orang Kristen di Iran. Dari Katolik maupun dari saudaraku berbagai Kristen Ortodok dan sebagainya. Tapi saudara sekalian, luar biasa. Dari 500 orang Kristen di Iran, sangat kecil. Tetapi sekarang sudah lebih dari 1 juta orang Kristen di Iran. Haleluya. Walaupun mereka, saudaraku, rata-rata ketika mau jadi pengikut Kristus, mereka itu, saudaraku, mengalami banyak tantangan aniaya. Dan banyak kesaksian, terjadi tanda-tanda mujizat. Bahkan beberapa orang mendapat kunjungan Yesus dalam mimpi, maupun saat mereka sembahyang, dan membuat orang-orang Iran itu akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo coba ketik katakan, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Ayo coba ketik, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Walaupun orang-orang Kristen di Iran, mereka, saudara sekalian, masih sembunyi-sembunyi beribadah. Walaupun mereka, jika ketahuan beribadah, mereka akan disiksa, dipenjara. Ya, hanya beberapa gereja-gereja resmi saja. Tapi itu pun diawasi oleh pemerintah.
Dan saudara sekalian, kalau mereka ketahuan pindah dari agama lain masuk ke Kristen, maka mereka, saudaraku, akan mengalami aniaya, bahkan dipenjara. Saudara sekalian, tapi yang ajaib, karya Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, yang janji Tuhan, aku akan mendirikan tahtaku di Elam, tidak dapat dibendung oleh siapapun. Manusia tidak dapat menghambat orang terima Yesus, karena Roh Kudus yang bekerja dengan ajaib. Rata-rata, saudara sekalian, para pengikut Kristus di Iran ditanya, kenapa mereka mau mengikut Kristus? Mereka meninggalkan kepercayaan yang lain dan mengikut Kristus. Rata-rata mereka berkata, karena mereka mau mendapatkan kedamaian. Mereka mau mendapatkan kedamaian yang mereka tidak dapatkan sebelumnya. Haleluya. Dan mereka mau menjalankan ajaran Kristen, yaitu cinta kasih terhadap sesama. Saudara, mereka sudah merasa muak tentang yaitu peperangan, kebencian, permusuhan. Dan saudara sekalian, mereka merindukan kedamaian dan cinta kasih dan kebaikan kepada sesama. Dan kita tahu, saudara sekalian, hanya Yesus Raja Damai yang bisa memberi damai sejahtera yang sejati dan membuat kita bisa hidup dengan cinta kasih kepada sesama. Ayo yang percaya coba ketik, hanya Yesus Raja Damai. Hanya Yesus Raja Damai. Dan saudara sekalian, dari 500 orang Kristen, sekarang sudah lebih dari 1 juta orang-orang percaya Yesus di Iran. Dan saudara sekalian, hari ini pertumbuhan kekristenan terbesar sedang terjadi di Iran. Saudara sekalian, apa pelajaran penting yang kita bisa belajar dari nubuatan Iran tentang akhir zaman? Izinkan saya membagikan 3 pelajaran penting tentang Iran, agar saudara mendapatkan juga berkatnya. Yang pertama, jangan ikut terhasut memusuhi kesayangan Tuhan. Sekali lagi, jangan ikut terhasut memusuhi kesayangan Tuhan. Ingat, Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua etnis. Tuhan cinta semua orang. Tapi bagaimanapun juga, ada kesayangan Tuhan. Saudara saja sebagai seorang tua, Anda tentu cinta semua anak saudara. Tapi tetap ada anak yang favorit tertentu buat saudara. Nah, saudara sekalian, jadi jangan ikut terhasut memusuhi kesayangan Tuhan. Bagaimanapun juga Israel, itu adalah bangsa kesayangan Tuhan. Bukan karena kehebatan Israel, tapi karena iman dan ketaatan dan perjanjian Tuhan kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Hari ini kalau Anda tahu, saya bisa dan Anda bisa sebutkan berbagai daftar kejelekan Israel. Saya tahu dari komen-komen yang seringkali masuk ketika kita bicara, saya bahas tentang Israel, ada yang kata, lihat orang Kristen di Israel diludahi, ya, mereka akhirnya dimaki-maki, ditendang oleh orang Yahudi. Saya tahu, dan kita yang sering ke Israel juga mengerti, tetapi bagaimanapun juga, saudaraku, melalui semua kejelekan Israel, apapun kelemahan Israel, tetap ada perjanjian Tuhan, tetap Tuhan sayang kepada Israel. Nah, tadinya bangsa Iran baik dengan Israel, tetapi sejak dipimpin oleh pemimpin yang radikal membenci Israel, maka rakyat Iran ikut terhasut memusuhi Israel. Dan saudara sekalian, ini pelajaran penting buat kita. Kenapa? Lihat sebuah ayat yang dikatakan dalam Sakaria, pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Tuhan mengutus Nabi Sakaria untuk apa? Untuk bernubuat tentang bangsa-bangsa yang menjara Israel, yang mengganggu Israel, yang memusuhi Israel. Sebab, lihat, sebab siapa menjamah kamu, siapa menjamah Israel, berarti menjamah biji matanya. Berarti menjamah biji mata Tuhan. Saudara, ini Alkitab yang berkata, bukan saya. Ya, kalau kita mengganggu Israel, kesayangan Tuhan, ternyata itu artinya kita mengganggu, menjamah biji mata Tuhan. Ayat 9, sesungguhnya aku Tuhan akan menggerakkan tanganku. Wah, kalau sampai tangan Tuhan yang bergerak terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Artinya, tangan Tuhan ketika lihat bahwa kita menjamah biji mata Tuhan, maka tangan Tuhan akan bergerak untuk apa? Melawan kita. Sehingga kita menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada kita. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Saudara sekalian, jadi kebenaran yang pertama, jangan ikut terhasut memusuhi kesayangan Tuhan. Jangan ikut membenci, memusuhi, mengutuki, dan menyerang Israel. Sebab itu berarti kita menjamah atau mengganggu biji mata Tuhan. Ingat, kalau saudara tiba-tiba ada orang mencolok mata Anda, maka mata nggak bisa melawan. Yang melawan adalah tangan. Ya, tangan akan menempis atau bahkan membalas orang tersebut.
Sama, kalau sampai kita ikut terhasut untuk memusuhi kesayangan Tuhan, maka kita lihat tangan Tuhan berlawanan dengan kita. Jangan. Itu sangat membahayakan hidup kita. Tetapi saudara sekalian, ini nggak cuma tentang bangsa Israel secara fisik, tetapi jangan juga mengganggu para pengikut Yesus. Jangan ikut mengganggu para pengikut Yesus, apalagi para hamba Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Saulus. Ingat, ketika Saulus di Damsik, tiba-tiba dia dengan suara, dengan cahaya terang yang berderang. Dan ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus kaget, siapakah kau Tuhan? Lalu Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, saudara, kalau Anda baca, Saulus ini nggak pernah ikut menganiaya, menyalibkan Yesus ketika Yesus kayu salib. Tetapi ternyata Saulus ini tadinya benci pengikut Yesus dan menganiaya, memenjarakan, bahkan sekali membunuh orang-orang pengikut Kristus. Ternyata Yesus ini berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Artinya, segala perbuatan yang jahat, segala perkataan yang jahat, yang ditujukan kepada para pengikut Yesus. Ingat baik-baik. Segala perbuatan jahat, perkataan jahat yang ditujukan kepada para pengikut Yesus, apalagi hamba Tuhan, sama artinya kita sedang menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Stop membuli orang Kristen yang lain. Stop membuli gereja. Stop membuli hamba Tuhan. Agar kita tidak berlawanan dengan Tuhan. Saudara sekalian, jangan ikut-ikutan terhasut untuk memusuhi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Jangan ikut-ikutan untuk menghasut, saudara sekalian. Ikut terhasut untuk memusuhi, yaitu orang Kristen, atau hamba Tuhan, atau pelayan Tuhan, atau gereja Tuhan. Lihat hari-hari ini, kita miris sekali. Ya, Pastor Gilbert sudah minta maaf atas keteledorannya dalam memberi contoh ilustrasi. Tapi justru yang terus menggoreng adalah siapa? Orang Kristen sendiri. Dan saya tahu saudara sekalian, ini sungguh mengagetkan kita. Karena para saudara-saudara kita Muslim, mereka sebagian besar sudah memaafkan. Tetapi saudara sekalian, justru yang menggoreng-goreng ini. Dan saudara sekalian, hati-hati. Sekali lagi, saya berkata sebagai hamba Tuhan. Saudara sekalian, kecuali kalau memang ada hamba Tuhan yang ngajarnya keliru. Nah, yang kita harus luruskan adalah pengajarannya yang salah. Tapi jangan nyerang ke pribadinya. Jangan malah maki-maki, membuli. Bahkan gereja diserang atau memusuhi gereja, menjelekkan pendeta. Hati-hati, saudara sekalian. Karena itu artinya sama dengan kita menjamah biji mata Tuhan. Sekali lagi, saya sudah melihat orang-orang yang memusuhi gereja. Orang-orang yang memusuhi hamba Tuhan. Orang yang memusuhi orang Kristen. Berurusan dengan Tuhan Yesus sendiri. Saudara, sekali lagi, gereja tentunya banyak buat kesalahan juga. Hamba Tuhan juga banyak yang buat salah. Makanya orang Kristen, hamba Tuhan, gereja Tuhan juga harus koreksi diri. Dan kita berterima kasih tentunya kalau ada input-input yang baik. Tapi jangan membuli. Atau saudaraku bahkan dijadikan bahan ejekan. Karena waktu kita mentertawakan gereja, artinya kita juga sedang menjelekkan dan mentertawakan Tuhan. Dan mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang berkata, oh it's fine. Tunggu tanggal mainnya. Saudaraku, kalau orang akhirnya memusuhi gereja, orang memusuhi orang Kristen, orang memusuhi hamba Tuhan, itu sama artinya dengan kita menjamah biji mata Tuhan. Jangan ikut terhasut. Ya, ayo coba katakan, saya tidak mau memusuhi kesayangan Tuhan. Nah, kalau saudara sebagai orang Kristen, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, hari ini engkau sedang dibully, engkau sedang dimusuhi, engkau sedang saudaraku, perlakukan tidak baik, tidak adil, serahkan ke Tuhan. Serahkan ke Tuhan. Jangan balas dengan jahat. Ya, tentunya kita koreksi diri, yang salah kita perbaiki, tapi selebihnya serahkan ke Tuhan. Ayo coba ketiklah, katakan, saya percaya akan pembelaan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah terlambat membela orang-orang yang dianiaya. Kalau kita ternyata tidak salah, apalagi kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Yang kedua, pelajaran penting dari Iran bagi kita hari ini adalah cepat bertobat saat dididik dan dihajar Tuhan. Cepat bertobat dan sadar saat dididik dan dihajar Tuhan. Saudara sekalian, tentunya kita berdoa bagi Iran dan para musuh-musuh Israel supaya segera bertobat saat dididik dan diajar Tuhan. Tapi juga bagi kita, hari ini ketika saudara sedang lewati didikan Tuhan, hajaran Tuhan, segera bertobat, jangan keraskan hatimu. Lihat Wahyu 3:19 berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau ternyata kita menentang firman, kalau selama ini kita ternyata menentang kebenaran firman, menentang saudaraku, dan ternyata Tuhan sedang hajar, tegur kita, cepat bertobat. Jangan keraskan hatimu, relakan hatimu. Ada orang, saudaraku, sudah memusuhi gereja, dan sudah tahu usahanya lagi melorot, pekerjaannya, ekonominya lagi drop, masih saja nggak mau bertobat.
cepat bertobat. Sekali lagi, Tuhan sayang kita. Karena justru ketika kita dicintai Tuhan, maka kalau kita jalan kita udah mulai salah, kita akan ditegur Tuhan. Dan kalau nggak mau bertobat, akan dihajar. Ya kan? Kalau nggak mau diajar, akan diajar Tuhan, saudaraku. Ya, hari ini mari kita cepat bertobat. Ayo coba ketik katakan, saya mau cepat bertobat. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran penting dari Iran yang kita bisa pelajari adalah izinkan Tuhan membangun tahtanya dalam hidupmu. Izinkan Tuhan membangun tahtanya dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, lihat Mazmur 7 ayat yang ke-8. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul melilingi Engkau ya Tuhan, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Haleluya. Saudara sekalian, Tuhan mau agar kita benar-benar mengizinkan Dia membangun tahtanya, membangun tahta kerajaannya dalam hidupmu. Izinkan Yesus memerintah hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Luar biasa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang dinubuatkan oleh Alkitab itu pasti akan terjadi. Dan terbukti salah satu nubuatan Alkitab lagi, bahwa Elam ini atau Persia atau Iran ini berperang dengan Israel. Dan tentunya Bapak Ibu saudara-saudara ini membuktikan bahwa Alkitab kita adalah firman Allah yang benar, dan apa yang dikatakan itu pasti akan terjadi. Semoga video ini, penjelasan dari Bapak Pendeta ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.